Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di hari Minggu ini. Dan saya mau nyapa kita selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing dimanapun saudara. Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat pujian bagimu ya Tuhan Yesus, kami kembalikan di pagi menjelang siang ini Tuhan. Saat ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih berkat-Mu yang kami terima dalam seminggu lamanya kami melakukan aktivitas kami. Hingga hari Minggu ini Bapa, kami akan beribadah bagi-Mu. Mari Engkau Tuhan pimpin kami. Biar lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, Engkau memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya kita bersyukur buat kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, di hari Minggu ini adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan. Yang menjadi tema kita hari ini adalah penyerahan diri secara totalitas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini memberikan suatu arahan kepada kita dan bimbingan bagi kita, bagi kehidupan kita seluruh anak-anak Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Kesusahan, kesulitan apapun yang kamu alami, tantangan kehidupan, tantangan ekonomi yang kita alami saat ini, ketika kita berserah dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak dan Dia akan menjawab doamu dan doaku. Dia akan memberikan jalan keluar dalam kesulitanmu, baik kesulitan saya maupun kesulitan Anda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat pagi ini, di hari Minggu ini, kita syukuri semua kasih rahmat Tuhan. Di tahun ini saya pernah mengatakan, jangankan kita mendapatkan ekonomi yang baik, kalau kita sudah terlindungi saja dari masalah corona ini, dari wabah corona, sudah luar biasa dan kita sangat puji-puji Tuhan, luar biasa, sangat memuji Tuhan. Dan oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita sanggup memuji Tuhan walaupun di rumah-rumah. Ya. Jadi sanggup memuji Tuhan karena Tuhan telah melindungi kita, kehidupan kita. Firman Tuhan ini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Arti ada unsur penyerahan diri secara totalitas dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kesulitan kita. Karena dikatakan di selanjutnya, dan ia akan bertindak. Yesus akan bertindak atas hidupmu dan hidupku. Dia yang menjadi sumber jawaban bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita harus kembalikan kepada Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Dikatakan di sana, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, jangan karena terpaksa melakukannya atau karena untuk pribadi. Itu tidak ada artinya kalau secara terpaksa dan untuk mementingkan pribadi. Tetapi kita harus melakukan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, katakan dengan jelas dalam firman Tuhan ini, jika engkau makan
atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Berarti untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, saudara. Dan itulah namanya hidup yang berserah, hidup yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan di saat itu Tuhan akan bertindak atas hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di hari Minggu ini saya mau mengatakan, orang-orang yang akan mencari Tuhan, maka akan ditambahkan kepadamu sesuatu berkat-berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari kerajaan dan kebenarannya Tuhan. Jangan susah-susah, jangan pusing-pusing, jangan ngeluh-ngeluh sana sini. Andalkan Tuhan. Karena Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, dengan Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Kalau kita sudah mencari kerajaannya dan mencari kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Itulah namanya Allah akan bertindak atas hidup kita. Tapi ingat saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, apa yang dikatakan di dalam Yeremia ke-17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh dari Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berarti diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bukan kepada manusia. Maka dia akan diberkati. Allah akan bertindak atas hidupnya ketika dia hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan baru untuk kita. Untuk kita lebih termotivasi agar iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Amin.